Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan anggota Ferain Aulia Rahma, Alfia Damayanti, Saiful Anwar, dan saya Nazla Nadima. Dalam video kali ini kami akan memperlihatkan proses diskusi kami mengenai 3 kasus dari inferensial statistik. Nah, salah satu hasil pengerjaan case-nya yaitu dengan menggunakan metode Excel seperti yang terlihat pada share screen kami. Untuk case yang pertama, null hypothesisnya there is no influence of role play on student speaking ability. Jadi case ini yaitu tentang student speaking ability and the influence of the role play on that. Nomor 2, yaitu berdasarkan datanya, teknik kan di dalam soal ini terdapat 2 grup yang dimana grup yang pertama mendapatkan role, sedangkan grup yang kedua tidak. Lalu untuk pengerjaan menggunakan metode Excel, yaitu dengan menggunakan formula t-test. Klik di 0,07 di sana. Di atasnya terdapat t-test dalam kurung array 1, array 2. Nah, lalu setelah setelah kita masukkan formulanya, terdapat hasilnya yaitu 0,07. Jikalau hasil P atau hasil t-testnya higher atau lebih tinggi dari 0,05, maka HO-nya dapat diterima. Begitu pula dengan sebaliknya. Nah, di sini karena 0,07 lebih tinggi dari 0,05, maka HO hipotesisnya diterima. Jadi, dapat dikonklusikan bahwa tidak ada influence dalam role play kepada student speaking ability. Nah, dalam case satu ini, bagaimana teman-teman yang lain? Apakah akan ada yang ingin didiskusikan? Dan untuk hasilnya juga, apakah sama seperti ini, baik dari manual atau dari yang menggunakan SPSS? Sepertinya mudah dimengerti. Hasilnya sama ya? Menurut saya juga sama. Kalau dilihat Ya, dengan hasil yang manual juga itu sama. Oh, Alfiar dan Saiful menggunakan manual ya? Tadi di awal asalnya Ya sama ya? ya sama. Saya ada yang nyebutkan Dan lupa tadi di awal juga data dari ininya, data data grup 1 dan grup 2-nya adalah data yang normal, dicek dari SPSS. nyarinya enggak. Ya, bisa dikirimkan guys. Apakah ada yang ingin diklarifikasi kembali dari metode manual? Apakah jumlah t-testnya sama? punya saya sama, Kak. Ya, berarti case 1 sudah terpecahkan. Kita lanjut ke case kedua. Nah, kalau case kedua ini tentang correlation untuk mencari korelasi antara tes 1 dan tes 2, apakah ada korelasinya? Nah, kalau menghitung menggunakan formula Excel, melalui metode Excel, itu kita menggunakan Pearson.
rumus Pearson untuk mencari RO-nya. Mari kita klik di min 0,5. Nah, dari sini di atas terlihat Pearson, formula Pearson. Jadi tinggal dimasukkan array ke-1, array ke-2 dengan menggunakan pola Pearson. Nah, nanti hasilnya akan muncul minus 0,5. Nah, jika RT lebih besar dari RO, maka itu menandakan adanya korelasi. Nah, di sini juga 0,4 lebih besar daripada min 0,5. 0,4 itu diambil dari R table dengan berdasarkan jumlah atau frekuensi yang berada di tes 1 dan tes 2. Nah, untuk teman-teman yang menghitung menggunakan SPSS atau manual di kelompok ini, apakah terdapat perbedaan atau kekeliruan tentang hasilnya? Kalau yang dengan cara manual, Alvia, gimana itu? Bisa dijelasin nggak? Iya, sudah benar seperti itu. Nah, kalau untuk cara manual itu menggunakan ada rumusnya ya, Alvia. Iya, ada. Ya, itu kalau cara manual itu menggunakan rumus dan tabel gitu. Nah, hasilnya kita sudah klarifikasi antara anggota memiliki hasil yang sama. Mari kita lanjut ke kasus yang nomor 3. Nah, untuk kasus nomor 3 ini, di sana ada data pretest dan posttest. Jadi, di sini, mengapa menggunakan dependent sample t-test? Dikarenakan ada satu yang dianalisis dari sebelum dan sesudah t-test tersebut. Nah, maka dari itu digunakan dependent test dengan cara t-test, namun bedanya coba klik 0,003. 0,008 maksudnya. Nah, di sini di atas terlihat t-test sama dengan array 1, array kedua, 2, 1. Nah, kalau di independen itu menggunakan yang kedua. Jadi array 1, array 2, 2, 2. Nah, kalau dependen itu akhirnya itu 1, memilih pilihan 1. Hipotesisnya adalah there is an influence of jigsaw technique on students' reading skill. Nah, mari kita lihat juga di sini hasil bahwa yang diterima di sini adalah HA-nya, bukan HO. Maka, kebalikannya dari yang independen tadi, yang di independen there is no influence hasilnya, karena yang diterima adalah HO atau null hypothesis. Kalau di sini terdapat influence, yang berarti HA-nya yang diterima, karena hasil HA-nya lebih rendah daripada 0,05. Bagaimana teman-teman? Untuk yang dari Mas,
dapat dipahami. Sudah, sudah Pak Kak. Bagaimana saya Paul dalam hasil yang manual? Apakah ada koreksi? Sama, sama. Kalau hasil manual yang Alfia gimana? Sudah sama juga. Iya, tapi bedanya kalau misalkan di manual itu kita pakai rumus ya. Kalau di sini kita pakai cukup pakai satu formula saja. Nah, kita Ya, diskusiin yuk. Menurut kalian mana sih yang paling gampang, yang paling bikin kalian yakin dengan hasil? ya. Nah, Bentar kalau ini Verain gimana sama nggak? Mungkin Seperti kalau dari saya sendiri lebih ke agak mudah yang dependen ya. Soalnya itu kalau misalkan di manual itu juga lebih mudah dibanding independen gitu caranya tuh. rumusnya lebih simple ya. Ya, kalau Iya. yang independen itu lebih rumit menurut saya. iya, terus tadi kan saya setelah apa ya? Setelah mendengar penjelasan Najla ya, kan dia menggunakan cara Excel ya Najla, caranya Excel. Iya, Sedangkan kita sama Alvia itu pakainya yang manual. Kalau dipikir-pikir sih lebih lebih enakan yang Excel sih kayaknya. Jadi nanti mau nyoba gitu pakai yang Excel. iya, iya. Tapi kayaknya agak lebih bagus kalau kita coba semuanya ya untuk ini. Jadi klarifikasi halnya gitu. Untuk Vera online cara pengerjaannya lebih Kalau gampang menurut yang mana? kalau menurut aku lebih eh, 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 karena tadi kan udah nyobain yang Excel. Menurut aku lebih gampang gunain yang Excel gitu terlebih lagi yang dependent test itu. Soalnya kalau misalnya yang independen tuh Baik, teman-teman. Apabila tidak ada yang akan didiskusikan lagi atau diklarifikasi, tidak ada, Tinggal. Sudah, sudah sudah cukup. Sudah sama. tutup saja sesi diskusi kali ini. Jadi, dari hasil diskusi kami, kita memiliki pendapat bahwa cara pengerjaan dependent sample test adalah merupakan yang paling mudah dan metode yang paling kami anggap mudah juga yaitu adalah metode dengan menggunakan formula Excel dibandingkan dengan manual menggunakan rumus. Baik, cukup sekian sesi diskusi tentang inferensial statistik dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.